92,5 Maestro FM House with the Sound. Shalom dan apa kabar Sobat Maestro? Kita ketemu lagi ya di Pelangi Kasih Special Weekend kali ini ya, 3 Mei 2024. Nah, ini masih dalam rangka Hari Pendidikan Nasional. Tapi kita tidak ngomongin mengenai pendidikan yang di sekolah ataupun sejarah pendidikan nasional seperti apa, tapi kita masih ada kaitannya nih dengan pendidikan, yaitu literasi digital. Nah, ini kan juga penting sekali ya, karena ini tidak diajarkan di sekolah secara formal dan di keluarga-keluarga juga jarang ya. Jangankan orang tua, anak-anak juga banyak yang kurang begitu ya. Nah, ini penting sekali supaya generasi kita tidak terjebak oleh informasi-informasi yang tidak benar ya, karena banyak sekali sekarang dengan kecanggihan teknologi, informasi itu menjadi membingungkan gitu, mana yang benar, mana yang salah, sehingga ini oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab digunakan ya sebagai peluang untuk melakukan penipuan, melakukan pemerasan dan sebagainya macamnya. Nah, jadi berhati-hati. Di Pelangi Kasih Spesial Weekend ini kita akan sama-sama belajar mengenai literasi digital. Let's go! Sobat Maestro, kini internet semakin melekat pada kegiatan kita sehari-hari. Mulai dari bangun tidur, kita disuguhkan informasi cuaca hari ini. Di perjalanan kita dapat melihat informasi lalu lintas melalui gawai, dan berita terkini pun dapat langsung diakses dengan satu sentuhan layar. Kemudahan akses tersebut juga memungkinkan kita untuk membuat informasi baru ke dalam internet, seperti menulis blog, membuat video, TikTok, dan lain sebagainya. Dengan demikian, kita juga dituntut untuk memiliki kemampuan analitis dan kritis dalam mengolah informasi yang didapatkan dengan mudah, karena tidak semua informasi harus diterima kebenarannya. Pada dasarnya, literasi merupakan kemampuan dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan suatu masalah. Namun kini literasi sudah bergeser maknanya menjadi kemampuan dalam mencari materi yang tepat sebagai referensi. Dengan berubahnya sumber materi atau informasi, demikian juga dengan cara menyaring informasi yang didapatkan. Kemampuan literasi informasi sudah seharusnya menjadi salah satu kemampuan yang wajib dimiliki orang saat ini. Kemampuan ini mencakup keterampilan untuk mengenali kebutuhan informasi dan membuat pertanyaan riset, mencari sumber informasi yang relevan, menilai informasi dengan kritis, dan mengkomunikasikan serta membagikan temuan informasi dengan efektif dan bertanggung jawab. Dengan pertumbuhan yang sangat pesat dan meningkatnya kompleksitas dan luasnya dataran informasi yang tersedia, memahami bagaimana menavigasi dan menganalisis informasi dengan kritis merupakan pondasi kesuksesan di masa depan. Ya, upaya meningkatkan literasi masyarakat Indonesia ini terus ditingkatkan. Di zaman sekarang ini rasanya sudah tidak cukup dengan hanya literasi dasar, yaitu kalau kita tahu dulu calistung, baca, tulis, hitung, dan ini harus didukung juga dengan literasi media, kemudian literasi visual, ada juga literasi teknologi, finansial, dan lain-lain. Dan ini merupakan tugas yang harus diemban tidak hanya bagi pemerintah, namun juga seluruh lapisan masyarakat. Dan kali ini kita akan melihat apa saja yang menjadi dimensi untuk meningkatkan literasi di masyarakat. Dimensi pertama untuk dapat meningkatkan literasi tentunya adalah mampu untuk membaca. Meski terlihat sederhana, namun kemampuan ini masih menjadi masalah. Faktanya, belum seluruh masyarakat di Indonesia ini mampu untuk membaca. Kita lihat untuk persentase melek huruf di Indonesia sendiri, ini menurut data dari BPS pada 2018 saja misalnya, ini kita patut bersyukur karena sudah 98% masyarakat Indonesia yang bisa dibilang melek huruf. Berarti hanya sisanya 2% saja yang bisa dikatakan buta huruf. Namun kita juga belum bisa tenang di sini karena 2% dari masyarakat Indonesia ini artinya ada 3,4 juta orang yang masih buta aksara. Kemudian selain persentase melek huruf di Indonesia yang juga penting adalah rata-rata lama sekolah.
Kalau kita lihat memang ini dapat digunakan untuk menilai kesempatan mengakses pendidikan di tanah air. Dan faktanya seperti apa? Kita akan lihat untuk datanya sendiri. Ini sayangnya Indonesia masih cukup tertinggal soal rata-rata lama sekolah di Indonesia. Kalau misalnya kita lihat negara tetangga di Malaysia, itu angka rata-ratanya adalah 11,2 tahun. Kemudian bahkan Filipina saja ini berada di atas kita 9,3 tahun. Di Indonesia sendiri, di tanah air angkanya ada di 8,58 tahun. Atau kalau misalnya kita bayangkan, ini hanya setara dengan kelas 2 SMP atau sederajat. Jadi rata-rata masyarakat Indonesia pendidikannya masih berada di tingkat SMP atau sederajat. Ini tentunya menjadi perhatian kita bersama, dan selain menjadi tugas pemerintah, tentunya saya dan Anda, ini kita semua dapat berpartisipasi, berkontribusi. Di antaranya bisa menjadi guru di rumah untuk keluarga Anda sendiri, kemudian bisa juga menjadi relawan guru, kemudian memberikan kursus baca tulis dan memastikan akses pendidikan yang layak di sekitar kita. Kemudian kita akan ke dimensi berikutnya yang juga menjadi penting, menjadi perhatian kita bersama. Ini soal literasi dari masyarakat Indonesia. Kita akan lihat dulu, ini adalah akses sumber daya literasi, juga ada banyak sekali. Kalau misalnya kita lihat akses atau sumber yang tradisional yang dulu kita tahu, ada misalnya perpustakaan. Nah, perpustakaan ini juga bisa menjadi salah satu sarana untuk masyarakat Indonesia bisa meningkatkan literasi. Untuk datanya sendiri kita lihat pada tahun 2019. Nah, tahun 2019 ini kita punya berapa perpustakaan? Ini ada 164.610 perpustakaan di Indonesia. Ini bahkan kita menjadi salah satu negara dengan jumlah perpustakaan terbanyak di dunia. Namun sayangnya angka ini dibilang belum ideal karena tidak sebanding dengan jumlah sekolah, kemudian banyaknya jumlah kecamatan dan juga kabupaten kota di Indonesia. Dan ini juga menjadi PR kita bersama bahwa Indonesia juga kekurangan SDM pustakawan di Indonesia. Kemudian ada juga koran dan majalah. Kalau bicara soal koran ya, kita tahu dulu orang tua kita ini kerap membaca koran di pagi hari untuk mengawali hari, mencari informasi. Bahkan kalau anak-anak mungkin anak-anak dulu gitu 90-an ke atas, 80-an ini tahu kalau dulu kita di koran itu selain untuk mencari informasi, mencari lowongan pekerjaan. Kemudian bahkan ada berita duka, dan juga untuk memasang atau mencari korban hilang ini juga digunakan di koran. Dan juga majalah juga dulu kita membaca, melihat fashion terbaru, melihat harga handphone ini melalui media majalah yang dan juga koran yang saat ini sudah mulai ditinggalkan, sudah tidak banyak lagi yang memakainya. Karena apa? Nah, ini karena salah satunya adalah karena munculnya ini dia alternatif ataupun juga alternatif dari sumber daya literasi baru yang ini banyak dipakai oleh milenial, anak-anak sekarang. Yang pertama kita lihat adalah e-book. Ya, ini adalah buku elektronik. Kalau anak-anak zaman sekarang tahu e-book ini dulu populer berkat Amazon dengan Kindle-nya. Ini banyak orang akhirnya yang bisa mendownload buku, bukan lagi dengan buku fisik. Ya, ini juga karena alasan praktis. Jadi e-book ini cukup favorit di kalangan millennials. Kemudian ada juga e-library atau bisa disebut ini adalah perpustakaan digital. Nah, perpustakaan digital juga Anda bisa membaca buku secara gratis melalui perpustakaan digital ini. Kemudian bisa juga selain itu Anda menjadi member, tentunya membuat akun dulu. Bisa juga selain di website, Anda juga bisa mendownloadnya melalui apps di handphone Anda, kemudian menjadi member dan bisa membaca buku-buku koleksi perpustakaan yang bersangkutan. Kemudian juga ini media sosial. Ini juga salah satu sumber informasi kita, salah satu tempat kita membaca, mencari informasi baru juga melalui media sosial. Kalau dulu mungkin kita sering mendengar juga cool tweet atau kuliah tweet gitu ya. Jadi kita bisa cari informasi, bisa dapat info-info baru dari Twitter, dari cool tweet ini yang juga cukup digemari oleh anak-anak muda. Kemudian itu tadi soal alternatif sumber daya literasi. Jadi bagi Anda mungkin masih ada yang menggunakan yang tradisional, ada juga yang mungkin yang lebih ke zaman sekarang seperti e-book dan juga media sosial untuk mencari informasi. Tapi memang tentunya baik itu yang modern tadi ya, yang memanfaatkan media digital, ataupun juga yang baru seperti yang ataupun juga yang konvensional seperti buku dan majalah. Ini tentunya semua ini adalah untuk atau agar kita semua ini bisa membiasakan untuk melakukan aktivitas dan juga menambah dan meningkatkan tingkat literasi di masyarakat. Dan memang ujung-ujungnya adalah untuk memberikan atau untuk membuat kebiasaan membaca
di kalangan masyarakat yang akhirnya adalah menimbulkan budaya membaca. Memang kalau misalnya budaya membaca sendiri, ini tadi juga sudah saya sampaikan, bukan hanya tugas dari pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana dan juga kebijakan yang bisa merangsang kita semua untuk sadar dan juga suka membaca, tapi kita bisa mencontoh beberapa negara lain. Misalnya nih, kalau di Finlandia, ini pemerintah memberikan hadiah bingkisan selain perlengkapan bayi, itu isinya ada juga buku bacaan untuk orang tua dan bayi gitu. Jadi ini juga jadi salah satu stimulus gitu ya, agar orang tua di rumah ini bisa membiasakan anak-anaknya nanti kenal dengan buku-buku bacaan. Kemudian selain di Finlandia, ini ada juga misalnya di Belanda. Nah, kalau di Belanda ini pemerintahnya membuat agar anak-anak kecil sedari dini sudah mulai mengenal yang namanya buku dan juga membaca ini dengan adanya kewajiban untuk kunjungan rutin ke perpustakaan. Jadi memang di sekolah-sekolah ini dari kecil anak-anak sudah sering dibawa ke perpustakaan, jadi kenal dengan buku, akhirnya jadi suka membaca gitu ya. Kemudian yang terakhir di Jepang, ini juga cukup unik. Kalau di Jepang sampai ada kebiasaan orang-orang Jepang ini membaca buku biasanya untuk saat nunggu kendaraan atau saat di atas kendaraan umum. Mungkin kalau misalnya kita biasanya cek handphone gitu ya, sambil update-update, sambil cek sosmed. Kalau di Jepang itu kebiasaannya adalah melihat atau membaca buku. Jadi memang buku-buku di Jepang ini kenapa dibuat menjadi kecil, ringkas, supaya gampang dibaca. Tapi memang semuanya ini tentunya sekali lagi tugas kita bersama untuk membuat kita menjadi sadar akan pentingnya literasi untuk masyarakat Indonesia, khususnya untuk anak-anak gitu ya, sedari dini. Dan mulai kita akan kenalkan semuanya dengan membaca buku dan kebiasaan cinta akan membaca, dan tentunya ini akan semakin banyak literasi yang kita konsumsi, maka pengetahuan kita akan semakin meningkat. Sobat Maestro, peralatan dan jaringan internet bisa menjadi media yang dapat membantu manusia untuk mengembangkan kemampuan literasi mereka tanpa menegasikan teks berbasis cetak. Mengutip buku literasi digital Kerangka Literasi Digital Indonesia, secara umum yang dimaksud dengan literasi digital adalah kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, membuat, dan mengkomunikasikan konten atau informasi dengan kecakapan kognitif maupun teknikal. Ada banyak model kerangka untuk literasi digital yang dapat dijumpai di internet dengan ragam nama dan bentuk. Setiap model memiliki keunikan dan keunggulannya masing-masing. Setiap individu perlu memahami bahwa literasi digital merupakan hal penting yang dibutuhkan untuk berpartisipasi di dunia modern sekarang ini. Literasi digital sama pentingnya dengan membaca, menulis, berhitung, dan disiplin ilmu lainnya. Generasi yang tumbuh dengan akses yang tidak terbatas dalam teknologi digital mempunyai pola berpikir yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Dilansir dari materi pendukung literasi digital bahwa setiap orang hendaknya dapat bertanggung jawab bagaimana menggunakan teknologi untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Begitu pula dalam kecakapan menggunakan media digital dengan beretika dan bertanggung jawab untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi. Sobat Maestro, dalam upaya memberikan edukasi terhadap masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam flyer literasi digital memberikan penjelasan mengapa literasi digital menjadi penting, bermanfaat, serta memberikan contoh kegiatan literasi digital di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Literasi digital menjadi penting karena bisa membuat seseorang mampu untuk berpikir kritis, kreatif, dan inovatif, mampu memecahkan masalah, berkomunikasi dengan lebih lancar, berkolaborasi dengan lebih banyak orang. Tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital
perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten-konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Dari hari ke hari, baik disadari atau tidak, dunia bergerak dan berubah semakin cepat. Kita saling bertukar informasi baru setiap menit, bahkan setiap detik. Semua itu dimungkinkan karena teknologi. Pada satu sisi, kecepatan itu telah meningkatkan efektivitas kerja kita. Tapi di sisi lain, banyak juga resiko negatif daripada kecepatan ini. Terutama kalau tidak diimbangi dengan kecermatan. Contohnya seperti hoax dan kekerasan berbasis online. Dalam hal ini, anak-anak kita sangat rentan dengan dampak jangka panjang yang sangat tinggi. Sementara itu di masa mendatang, teknologi tentu akan terus berkembang, tidak bisa dibendung. Oleh karena itu kita harus mencari cara untuk menyeimbangkan antara kecepatan dan kecermatan, yakni dengan meningkatkan literasi digital, khususnya untuk anak-anak pendidikan usia dini, dasar, dan menengah. Ibu dan Bapak hadirin yang saya hormati, mengingatnya pentingnya kemampuan untuk berpikir kritis di tengah perkembangan teknologi yang begitu pesat, kita harus menjadikan literasi sebagai kompetensi esensial dalam Merdeka Belajar. Sekarang, capaian belajar anak-anak Indonesia tidak lagi dinilai dari ketepatan hafalan, melainkan dari kemampuan mereka untuk memahami dan mengolah informasi secara kritis. Kompetensi literasi akan menjadi aspek penilaian asesmen nasional atau AN. Namun perlu diingat bahwa AN tidak menentukan kelulusan siswa. Tujuan dari AN adalah pemetaan sehingga jika ditemukan kekurangan pada kemampuan literasi peserta didik, sekolah dan guru perlu melakukan pendekatan khusus untuk meningkatkannya. Ibu dan Bapak yang saya hormati, merupakan tugas kita bersama untuk membekali anak-anak Indonesia dengan kecerdasan literasi, sehingga mereka akan menjadi generasi yang tangguh di masa depan. Oleh karena itu, mari kita terus bergerak serentak mewujudkan Merdeka Belajar. Mencermati informasi. Literasi digital diperlukan dalam penggunaan teknologi. Salah satu komponen dalam lingkungan belajar dan akademis yaitu literasi digital. Penerapan literasi digital dapat membuat masyarakat jauh lebih bijak dalam menggunakan serta mengakses teknologi. Dalam bidang teknologi, khususnya informasi dan komunikasi, literasi digital berkaitan dengan kemampuan penggunanya. Kemampuan untuk menggunakan teknologi sebijak mungkin demi menciptakan interaksi dan komunikasi yang positif. Pengertian literasi digital dikutip dari buku Peran Literasi Digital di Masa Pandemi tahun 2021 karya Depri Suherdi. Literasi digital merupakan pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan lain sebagainya. Kecakapan pengguna dalam literasi digital mencakup kemampuan untuk menemukan, mengerjakan,
mengevaluasi, menggunakan, membuat, serta memanfaatkan dengan bijak, cerdas, cermat, serta tepat sesuai kegunaannya. Prinsip dasar literasi digital menurut Yuda Pradana dalam atribusi kewargaan digital dalam literasi digital tahun 2018, literasi digital memiliki 4 prinsip dasar, yaitu pemahaman, artinya masyarakat memiliki kemampuan untuk memahami informasi yang diberikan media, baik secara implisit ataupun eksplisit. Saling ketergantungan, artinya antara media yang satu dengan yang lainnya saling bergantung dan berhubungan. Media yang ada harus saling berdampingan serta melengkapi antara satu sama lain. Faktor sosial, artinya media saling berbagi pesan atau informasi kepada masyarakat, karena keberhasilan jangka panjang media ditentukan oleh pembagi serta penerima informasi. Kurasi, artinya masyarakat memiliki kemampuan untuk mengakses, memahami, serta menyimpan informasi untuk dibaca di lain hari. Kurasi juga termasuk kemampuan bekerja sama untuk mencari, mengumpulkan, serta mengorganisasi informasi yang dinilai berguna. Manfaat literasi digital. Dilansir dari manfaat literasi digital bagi masyarakat dan sektor pendidikan pada saat pandemi COVID-19 tahun 2020, karya Eti Sumiati dan Wijanarko, literasi digital telah membawa banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat. Manfaat tersebut diantaranya: manfaat literasi digital. 1. Kegiatan mencari dan memahami informasi dapat menambah wawasan individu. 2. Meningkatkan kemampuan individu untuk lebih kritis dalam berpikir serta memahami informasi. 3. Menambah penguasaan kosakata individu dari berbagai informasi yang dibaca. 4. Meningkatkan kemampuan verbal individu. 5. Literasi digital dapat meningkatkan daya fokus serta konsentrasi individu. 6. Menambah kemampuan individu dalam membaca, merangkai kalimat, serta menulis informasi. Contoh literasi digital. Literasi digital bisa diterapkan di mana saja, yakni di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, ataupun lingkungan masyarakat. Berikut beberapa contoh penerapan literasi digital. Literasi digital di sekolah. Komunikasi dengan guru atau teman menggunakan media sosial, mengirim tugas sekolah lewat email, pembelajaran dengan cara online yakni lewat aplikasi ataupun web, mencari bahan ajar dari sumber terpercaya di internet. Literasi digital di rumah. Melakukan penelusuran dengan menggunakan browser, mendengarkan musik dari layanan streaming resmi, melihat tutorial memasak dari internet, menggunakan laptop yang tersambung ke internet untuk mengerjakan tugas atau pekerjaan. Literasi digital di lingkungan masyarakat. Menggunakan media internet untuk menggalang dana atau donasi, penggunaan media sosial untuk sarana promosi penjualan, memakai aplikasi meeting untuk rapat RT, menggunakan grup di media sosial untuk menyebarkan informasi yang tepat dan kredibel. Kita masih mengacu kepada gerakan literasi nasional yang diusung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi ada 3 gerakan literasi nasional, dan dalam ranah literasi digital kita akan membagi 3 gerakan ini ke dalam yang pertama, gerakan literasi digital di sekolah. Kemudian yang kedua, gerakan literasi digital di rumah. Dan ketiga, gerakan literasi digital di masyarakat. Kita bedah satu-satu. Yang pertama, gerakan literasi digital di sekolah atau di ranah pendidikan. Tentunya, untuk teman-teman yang masih school from home atau kegiatan belajar mengajar secara daring, nah itu dia salah satu contoh kegiatan literasi digital dari adanya kegiatan pembelajaran secara online. Itu salah satu contohnya. Kemudian contohnya apa lagi? Contoh lainnya kegiatan literasi digital di sekolah yakni adalah setelah udah ada kegiatan belajar mengajar secara daring, pastinya banyak tugas nih yang teman-teman dapatin dari sekolah dan harus mempostingnya di sosial media. Contohnya di Facebook, Instagram, YouTube ya kan. Biasanya nih teman-teman yang lagi dapat tugas seperti ini, boleh dong mereka share tuh di grup WhatsApp atau grup Telegram ya kan, grup
jaringan komunikasi lainnya, boleh nggak minta bantuannya, like, comment, atau share untuk tugas sekolah aku yang ini gitu kan. Nah, seperti itu kegiatan literasi digital di ranah sekolah. Apalagi tentunya kegiatan literasi digital yang mendukung tadi dua hal ini adalah menelusuri e-library alias perpustakaan digital, ya kan. Kalian browsing literatur, kalian browsing sumber-sumber referensi, ya kan. Kemudian kalian buat resumenya atau risalahnya, dan jadilah itu kalian tugas-tugas yang terpampang di sosial media, ya kan. So itu adalah contoh-contoh literasi digital di sekolah. Yang kedua, gerakan literasi digital di rumah. Nah, ini nih buat teman-teman yang mungkin udah nggak sekolah gitu kan, ataupun juga kegiatannya hanya di rumah aja. Sebenarnya banyak banget kegiatan literasi digital. Apalagi kalau misalnya kalian udah hampir 24 hour ya itu gadget ada di tangan. Ya kan? Jadi apa aja? Contoh, kalian nonton live streaming di rumah dari koneksi internet, kemudian disiarin lagi ke TV, kemudian kalian nonton bareng keluarga, itu udah literasi digital. Apalagi kalau misalnya ditambahin habis itu diskusi ya sesama anggota keluarga dari apa yang udah kalian tonton, itu udah cakep banget berarti kegiatan literasi digital yang kalian lakukan. Kemudian apa lagi? Nah ini nih biasanya yang suka masak, ya kan. Kalian browsing itu resep, tutorial masak, tutorial bikin apapun lagi, nggak cuma yang masak, mungkin yang DIY minded, ya kan, do it yourself, tiba-tiba bikin karya apa dari rumah, ya kan. Kalian lihat di YouTube referensinya seperti apa, tutorialnya seperti apa, that's it. Kalian kerjakan di rumah, kalian browsing sumbernya. Itu salah satu dan salah lainnya dari gerakan literasi digital di rumah. Yang ketiga atau yang terakhir, gerakan literasi digital di masyarakat. Oke, ini dia, ya kan. Tadi di sekolah udah, di rumah udah, di masyarakat atau secara umum kegiatan literasi digital kita, siapa yang suka belanja secara online shopping? Guys, online shopping yang kalian lakukan itu ternyata termasuk ke dalam kegiatan literasi digital, ya. Dan nggak cuma itu, kita banyak menyaksikan atau menemukan postingan di beberapa sosial media yang misalnya ada gerakan petisi secara online, ya kan, menandatangani campaign bla 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 gitu di salah satu website sosial yang ada di internet. Nah, itu juga literasi digital. Selain itu kemudian ada penggalangan dana ataupun kegiatan sosial yang mengumpulkan atau fundraising, kita biasa menyebutkan itu melalui satu platform website di internet juga. Nah, anything you do it by internet, you are doing literasi digital. Jadi gitu sih sebenarnya. It's as simple as that. Karena memang pada saatnya kita sudah rely on IT ya. Kegiatan apapun sebenarnya bisa dijadikan literasi digital. Tinggal ya memang kita harus memilih mana kegiatan yang positif dan berguna buat kita biar kita makin kaya nih kan, kecakapan diri kita. Itu dia beberapa gerakan literasi digital di sekolah, di rumah, dan juga di masyarakat. Sobat Maestro, survei dari Microsoft dalam Digital Civility Index atau DCI tahun 2020 yang mengukur tingkat kesopanan digital pengguna internet dunia saat berkomunikasi di dunia maya, netizen Indonesia masuk dalam urutan terbawah di tingkat Asia Pasifik. Hal ini tentu bertolak belakang dengan kesan yang selama ini dimiliki masyarakat di Indonesia dalam keramah tamahannya serta budaya toleransi, saling menghormati dan menghargai sesama. Dan penyebab rendahnya etika bermedia sosial netizen Indonesia antara lain karena penetrasi internet yang sangat tinggi, pola komunikasi, menggunakan media sosial untuk menyampaikan sikap, kondisi sosial ekonomi, respon rasa frustrasi, pola media sosial, dan tentunya karena rendahnya literasi digital. Demikian dikatakan Bapak Willy Baktiar, dosen dan humas Sekolah Vokasi IPB. Pentingnya literasi digital menurut Willy untuk membangun netizen yang sopan dan beradab, membuat literasi digital harus masuk dalam kurikulum pendidikan.
Selain itu, mempercepat adaptasi orang tua sebagai generasi imigran native agar sejalan dengan anak sebagai generasi digital native yang telah akrab dengan teknologi sejak lahir. Wow, ternyata ini penting sekali ya Sobat Maestro. Setiap kita kan punya gawai. Ketika kita memiliki gawai, kita mau tidak mau harus mengerti tentang literasi digital supaya kita tidak terjebak ataupun terkena dampak negatif dari kemajuan teknologi. Ya, Sobat Maestro, semoga informasi yang sudah kami hadirkan bisa membuat kita melek teknologi, melek digital, dan kita mulai belajar literasi digital. Bijak menggunakan media sosial dan bijak di dalam menggunakan kemajuan teknologi. Dari Gira Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung, saya Arid mengundurkan diri. Kita akan ketemu lagi di program Pelangi Kasih selanjutnya. Jangan kemakan hoax dan sebagainya macamnya. Tetap sehat dan Tuhan memberkati.